Kata-kata di situ mengatakan bahwa bila kita rasa gelisah, bila arah hidup kita tidak menentu, Dia tetap ada. Oleh karena itu, akhir dari pujian itu mengatakan Dia hanya sejauh doa. Kenapa doa itu penting bagi orang percaya? Karena kita memahami bahwa doa adalah nafas kehidupan kita. Dan juga dikatakan doa merupakan sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya dalam pujian yang awal tadi dikatakan Dia hanya sejauh doa. Dan sejauh mana kita berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa kita. Saat kita menghadapi persoalan masalah dalam kehidupan kita. Dan juga doa merupakan sarana Tuhan untuk menyatakan mujizatnya, melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kenapa doa itu penting dan apa yang kita lakukan di dalam doa? Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah inti doa Tuhan Yesus yang menjadi perhatian kita pada hari ini dari Yohanes 17 ini adalah, yaitu pada ayat Yohanes 17 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ada kalimat yang diulangi di sini adalah, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Dan juga dikatakan kalimat berikutnya, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dua kali kalimat dikatakan dipermuliakan, mempermuliakan. Kata mulia di sini adalah meninggikan, menghormati, dan juga menghargai orang yang lebih tinggi. Ya, kata-kata ini muncul kalau kita melihat dalam pengadilan biasanya. Terima kasih yang mulia. Baik yang mulia. Orang punya jabatan yang lebih tinggi. Kalau kita tidak menghargai, di dalam pengadilan itu mungkin kita bisa diusir karena kita tidak menghargai yang mulia. Makanya keluar di dalam pengadilan itu biasanya, baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Artinya di sini mengatakan orang yang paling tinggi punya kedudukan, martabat yang lebih tinggi dan luhur dan baik hati. Doa Tuhan Yesus adalah agar umat Tuhan itu hidup dalam kemuliaan. Kemuliaan di sini dikatakan bahwa dia hidup dalam kebaikan, disanjung, dan punya budi luhur yang baik dan dihargai di mana dia berada. Kita ingin bahwa kita sebagai orang Kristen dimuliakan. Kita ingin kita ditinggikan. Tapi seberapa banyakkah orang menghargai kekersengan dari kehidupan kita? Itu sebabnya Tuhan berdoa bagi murid-muridnya supaya mereka dimuliakan. Kalau mereka dimuliakan, otomatis Bapa di surga dimuliakan. Mengapa? Apa alasannya?
orang tidak mempermuliakan Tuhan? Bisa jadi karena kekristenan kita tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita mengaku anaknya Tuhan, tetapi kita tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya sangat senang kalau orang katakan anak saya, wah seperti sikap bapaknya ya. Tadi saya belajar kalau sikapnya baik, saya bilang wah memang benar. Tapi kalau sikapnya tidak baik, saya akan berpikir apakah saya waktu kecil begitu dulu. Tapi kalau saya begitu dulu, wah saya bilang kasihan orang tua saya. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan kepada murid-muridnya, supaya kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan mereka, dan Allah dimuliakan melalui kehidupan murid-muridnya. Sangat baik bagi kita untuk menjadi hal yang mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, sehingga dunia bisa melihat Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan sampai orang cap, mendingan gak usah ke gereja karena tidak memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Doa Tuhan Yesus adalah supaya murid-muridnya hidup dalam kemuliaan. Dan yang kedua, apa inti doa Tuhan Yesus menjadi perhatian kita? Pada ayat 16 sampai 19, saya ambil ayat yang ke-19, 17 dan ayat 19, baca bersama-sama. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 19, dan aku akan menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kalimat yang saya garis bawahi di sini adalah tegaskan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Artinya kekudusan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, mungkin untuk berbuat celah, kesalahan kecil kemungkinan, karena kita sudah memelihara kekudusan. Kita ada di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam kekudusan, supaya melalui kehidupan yang kudus kita dapat melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Memang saat kita berdoa, kadang-kadang kita juga dihantui oleh perasaan kita. Tuhan dengar enggak ya? Kalau kita sedang meragukan tentang diri kita untuk berdoa, ada sesuatu hal yang harus kita bereskan dan harus kita hidup di dalam kekudusan. Kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka hidup dekat dengan Allah. Mereka hidup dalam kekudusan, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan Allah. Tuhan ingin murid-muridnya, jikalau mereka hidup di dalam kekudusan, ada banyak hal yang mereka bisa kerjakan dalam pelayanan mereka. Murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa mereka tidak bisa mengusir roh jahat itu? Karena mereka berpikir mereka tidak layak dan juga mungkin tidak hidup dalam kekudusan. Mungkin juga bisa menjadi pedoman bagi kita saat kita berdoa. Tuhan belum menyatakan kuasa mujizatnya dalam kehidupan kita. Kita juga harus berpikir, saya hidup dalam kekudusan atau tidak ya? Nah, kekudusan itu penting. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan agar umat Tuhan hidup dalam kekudusan. Jemaat Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Dan yang terakhir, inti doa Tuhan Yesus yang menjadi perhatian kita dari Yohanes 17 ini pada ayat yang ke-20 sampai 26. Kita baca yang 21 aja. Demikian firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau,
agar mereka supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saya tertarik dengan kalimat di sini. Inti doa Tuhan Yesus yang menjadi perhatian kita yang ketiga adalah supaya murid-muridnya bersatu. Doa Tuhan Yesus juga bagi kita adalah supaya kita bersatu. Tidak bisa dipungkiri jikalau kita hidup di dalam satu atau persatuan, kesatuan, akan banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa kita kerjakan. Kalau kita tidak bersatu, maka perselisihan akan muncul. Oleh karena itu, untuk menyatukan kita supaya kita hidup di dalam kasih Kristus, doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka bersatu. Untuk menyatukan tidak gampang, tetapi pengorbanan Tuhan adalah sebagai teladan bagi kita untuk mempersatukan kita. Bersatu kita teguh, memang bercerai kita akan menjadi runtuh di dalam kebersamaan. Inti doa Tuhan Yesus kita sudah pahami bahwa agar umat Tuhan hidup dalam kemuliaan Allah. Adakah Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita? Agar umat Tuhan hidup dalam kekudusan. Apakah kekudusan Kristus itu ada dalam kehidupan kita? Agar umat Tuhan bersatu. Sudahkah kita bersatu?